Untuk uang pulsa tok. Gue nelpon sampean-sampean sudah habis. Ini Facebook saya. Dari sekarang yang punya Facebook ya, karena saya nggak main IG, TikTok ya. Yang Facebook punya nggak? Ah, di add sekarang, add, buka HP-nya. Add. Dibuka HP-nya. Biar tahu nanti isinya kampanye semua. Nggak ada aku upload aneh-aneh. Paling main musik gitu aja. Isinya kampanye. Saya tuh heran kadang-kadang teman-teman punya Facebook tapi sebagai anggota serikat babar blas orang pernah upload. Padahal itu media sosial salah satu fungsi kita untuk kampanye, ngajak berserikat. Coba add Facebook sekarang. Lihat Yasin Nur Samudra itu. Yang baru gua upload pagi ini di sini apa coba? Yang pagi ini baru saya upload. Ayo bergabung di SPMI, ayo bergabung di SPMI. Karena saya bidang organisasi, tentu perekrutan itu adalah yang paling fundamental buat saya. Ya, ini profil saya. Nanti kalau mau nanya lebih, Bung apa-apa tanya aja nanti. Datang aja ke telepon saya, ada nomor teleponnya. Kalau enggak, jangan masalah utang piutang dan dana ya telepon saya. Masalah-masalah serikat, apalagi saya lempar, tolong hubungi Mas Ardian aja ya gitu. Next, Bung. Nah, kok jadi langsung begini Bung ya? Kok layarmu jadi setengah gini Bung ya?
Next. Materi ini judulnya bagaimana, ini judulnya materi kelewat ini, judulnya materi salah satunya adalah bagaimana membuat serikat pekerja punya nilai tawar. Jadi apa yang kamu, supaya kamu tuh kalau jadi cowok tuh ganteng, duitnya akeh, mobilnya bagus, pasti nilai tawarmu naik. Coba nek sampean dekil, kurus, ora duwe duit, wis nganggur lagi. Wis ora duwe nilai tawar. Ibarat itu. Nah, bagaimana serikat pekerja punya nilai tawar yang kuat? Ya. Nah, kalau bicara tentang kebebasan berserikat, yang pertama adalah siapa yang boleh berserikat sih sebenarnya? Ada dua pihak. Ini kita ngomong basic dasar dulu. Serikat pekerja boleh berserikat, ini kebebasan serikat ya. Kebebasan berserikat itu konvensi ILO. PBB mengatur bahwa serikat yang boleh berserikat adalah dalam dunia ketenagaan dua pihak. Satu, silakan. Pak. Langsung aja. Nek aku rasa izin langsung metu ya. Rasa izin metu kono. Nah, dua pihak yang boleh berserikat itu dalam dunia ketenagaan. Satu, pengusaha, dua, serikat pekerja. Pengusaha serikatnya apa? Asosiasinya. Apindo, Kadin, Gaikindo, Gapki, macam-macam. Serikat pekerja lebih macam-macam lagi. Ya. Jadi dua pihak yang boleh berserikat dalam dunia kerjaan. Makanya kalau ada perusahaan temanmu kanan kiri pacarmu suamimu atau apa di pabriknya dia nggak berserikat, aneh. Lawang pengusaha aja berserikat supaya dia kuat, apalagi kita buruh yang tanda kutip secara ekonomi lebih lemah nggak mau berserikat. Pulang dari sini yang belum berserikat diajak bergabung berserikat pekerja, apalagi di pabrik. Di pabriknya umpama jumlah karyawannya 500, yang berserikat baru 100, ketua PUK-nya perlu dipertanyakan itu. Kurang menarik kali. Ya enggak? Masa ngerayu orang aja enggak bisa? Hah? Apanya? Sulit kenapa? Kakean alasan. Jangan menyalahkan orang, salahkan diri kita. Berarti kita enggak kreatif untuk mengajak gitu. Enggak ada, semua seluruh dunia sama, semua orang juga alasan gini macam-macam, bla 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 bla, biasa. Tapi bagaimana kita seorang Anda nanti calon pemimpin, bagaimana bisa mengajak orang berserikat? Diajak semua. Next Bung. Iki kok jadi gini ya? Apa kok terlalu lebar ya Mas ya? Di apa ya? Dimundurke ya kali ya? Dimundurkan apa dimaju nih ini? Layarmu loh 12. Nah, dalam tools tentang ketenagakerjaan banyak hal dasar hukumnya, tentang kebebasan berserikat, konvensi ILO. Ini baca aja itu nanti di Google banyak. Nah, terus Undang-Undang 21 2000, Undang-Undang PPI, Undang-Undang 13, terus Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin kita demo, bla bla bla. Sebenarnya banyak hal ketenagakerjaan yang bisa melindungi kita. Anda bayangkan, aku udah keliling dunia juga. Di Amerika itu mau berserikat susahnya setengah modar. Angel Mas. Amerika negara kapitalis. Nek biaya serikat kudu 50+1. Baru pemilu. Pemilu dulu, setuju enggak bikin serikat? Satu aja enggak boleh undang-undangnya. Di mana? Di Manila apa? Filipina juga susah. Di Korea sampai sekarang kebebasan berserikat itu belum ratifikasi. Indonesia 10 orang boleh mendirikan serikat. Sangat mudah sekali. Ada nilai keuntungannya, ada nilai enggak untungnya juga. Terlalu banyak serikat, akhirnya perang satu sama lain, banyak kepentingan. Kalau susah bikin serikat juga ya susah juga kebebasan berserikatnya. Nah, mumpung Undang-Undang 21 2000 tentang kebebasan berserikat, 10 orang boleh mendirikan serikat, diajak pabrik-pabrik kanan kirimu untuk berserikat, dikampanyein. Setiap hari itu kita harus ngajak orang. Aku enggak dino-dino ngajak orang, ayo berserikat. Jangan ngeluh doang, percuma kamu ngeluh. Ini hari ini ada Assalamualaikum Pak Yasin, karena kan videonya yang
di TikTok begini itu kan nomorku itu. Udah kayak call center aku ini, asem banget tuh. Media Jawa Timur gara-gara nih nomorku. Hari ini udah ada WA. Selamat siang, admin FSPMI. Manis tuh. Selamat siang, jawab doang. Nanti saya lanjut karena udah saya. Tadi barusan saya jawab, selamat siang. Nah ini tentang tool bagaimana kebebasan berserikat, undang-undang ketenagaan dan sebagainya. Next, Bung. Nah, kalau lihat kita data pekerja formal di Indonesia, ini belum update. Tahun 2024 ini sekitar hampir 56 juta formal kerja di pabrik. Informalnya lebih, informalnya tukang gorengan, tukang ojek, tukang batu, macam-macam lah ya. Buruh tani itu informal. Yang formal tuh kerja di pabrik. Hampir 56 juta jiwa sekarang naik. Pekerja formal kerja di pabrik. Next, Bung. Nah, celakanya yang berserikat dari 55 juta cuma 2,7 juta orang. Ya hampir sekitar, itu salah tuh grafiknya kayaknya, hampir 7% lah. Cuma 2,7 serikat di Indonesia 200 federasi. SPMI salah satunya. Federasi di Indonesia 200. Konfederasi di Indonesia 21 sekarang. Yang lucu adalah apa? Anggota serikat di Indonesia tuh selalu turun, tapi serikat pekerjanya malah nambah. Enggak jadi ketua bikin serikat. Ya saya enggak mau nyebutin lah, semua kan pecah jadi. Nah, SPMI sampai sekarang 27 tahun tetap bersatu tidak pecah. Terima kasih, tepuk tangan buat kita. Karena apa? SPMI punya sistem 56 tahun ora oleh jadi ketua meneh. Otomatis. Ini aturan kita 56 tahun otomatis. Lah kalau yang lain, apa nenek tanya tadi kita. Apa kakek. Wis gak mungkin ngurusi masuk anginnya pusing jadi ketua. Makanya Anda di sini Jambor ini mempersiapkan. Untuk tekoni siapa yang jadi ketua DPW siap saya Bung gitu dong. Langsung catat itu. Oh, itu. Karena kita punya sistem. Saya hampir 50 tahun, 5 tahun meneh wis ra kerja di pabrik. Ya wajahnya mirip Anda lah, sama lah kita ya. Masih seumuran lah ya wajahnya ya. Ya karena banyak bergaul orang, gembira. Kalau nggak punya duit tinggal telepon temen, ada yang transfer, kan jadi enak hidup ini. Makanya banyakin temen. Itu. Temen itu kalau nggak punya duit jangan diutangi, dikasih. Tapi jangan banyak-banyak, asal buat beli rokok gitu aja. Jangan dikasihnya, kita nggak punya duit, semua juga pusing nanti. Nah, itu data dari gimana perkembangan jumlah tenaga. Next, Bung. Ini data-data dulu ya. Ini saya bawa Anda jauh dulu. Indonesia dalam mungkin bahasa Inggris ya. Densitas kepadatan orang yang berserikat 7% kan sekitar 2,47. Korelasinya apa Bung? Bandingkan Anda, ini grafiknya panjang Mbak Mas. Panjang banget. Indonesia nih 198 dari 104 negara, 7%. Jadi orang yang berserikat cuma 7% dari 55 juta pekerja formal di pabrik. Cuma 7%. Bayangkan negara-negara maju, orang kerja di pabrik itu pasti nyari serikat. Maka densitasnya tinggi kepadatannya, 85%. Paham nggak? Nah kita udah kerja di pabrik gajinya kecil banyak masalah nggak berserikat kan aneh gitu loh. Wong gajinya mereka yang besar kerja di BMW, kerja di Mercedes, mereka berserikat. Saya bulan ini mondar-mandir kemarin kedatangan tamu dari luar negeri, terus komunikasi. Mereka aja yang gaji udah gede. Finlandia kemarin datang. Finlandia berapa UMP-nya? UMK lah kalau kita tuh. Dia UMP namanya. 84 juta rupiah kalau dirupiahkan. Jawa Timur berapa lagi? Yang paling rendah nanti. Jawa Timur paling rendah nanti Mas. Upaya nanti. Ngaku aja, ngaku. Medion apa? Masa Medion? Jangan-jangan Medion lah. Wah Medion parah bener. Gak ada serikat berarti. Nah,
Setiap negara yang maju pasti upahnya gede. Taruhan sama aku yuk, mana? Ayo sebut. Australia 45 juta, Jepang 35 juta, Korea 25 juta UMP-nya. Eropa rata-rata 45 juta jiwa. Indonesia 4 jutaan lah, 3, lah sekarang 3,5 juta rata-rata. Udah 35 juta diajak berserikat, alasannya aneh-aneh. Macam-macam lah, dipotong iuran. Potong iuran paling piro sih? Wah, macam-macam lah, susah. Ini saya bicara ekstrim. Di Belanda itu, mohon maaf, di Belanda, mohon maaf ya. Di Belanda itu PSK itu punya serikat. Yang sering ketretes itu tolong di siapa yang sering ketretes tuh? Siapa yang sering ketretes tolong diorganising. Mereka itu punya serikat di Belanda itu, malah karena legal ya. Mereka kan gitu legal. Ada organisasinya dan bergabung dalam serikat buruh. Udah gak usah bayangin pengen jadi ketua umumnya ya. Di Belanda juga polisi itu berserikat, anggota serikat pekerja. Jadi segitu ekstrim profesinya mereka tuh, apalagi orang yang kerja di pabrik. Sampean kerja di pabrik, Kak, tak tanya ini, sampean tak tanya nih. Sing ini pabrik enak enggak konjeni sampean yang belum berserikat? Ada kan? Sudah kadang-kadang kita berjuang, udah berhasil, diajak berserikat. Waktu kita berjuang, udah kamu berjuang aja nanti. Engkau nek wis berhasil aku tak gabung. Berhasil pun orang bakal gabung mereka itu. Tetapi kita sebagai orang organisasi tidak boleh menyerah. Dia yang bosan kita ajak atau kita yang bosan ngajak. Kalau kamu bosan ngajak, sampai ngajak, oh selesai udah. Dia harus bosan kita ajak, lama-lama tiap hari aku tekoni pasti gitu, diajak serikat nih. Pasti gitu tekoni. Ben, dia yang bosan kita ajak. Kalau kita bosan ngajak ya rep, selesai udah masa depan SPMI. Next Bung. Jauh. Nah, akhirnya apa? Kalau tingkat kepadatan anggota serikatnya rendah, maka nilai tawarnya juga rendah. Makanya hari ini judul how to increase your bargaining. Nilai tawarmu itu. Kenapa Omnibus Law lolos? Ya anggota serikatnya cuma 2,7 juta yang belum berserikat 55, akhirnya diem aja kemarin lolos. Bener nggak? Coba 55 juta jiwa teriak. Yang korban pekerja muda itu, masa desu banget itu. Kepastian kerja nggak ada, macam-macam. Asik aja. YouTubean TikTokan. Itu buat TikTokan di belakang tuh kebakaran tuh. Masih TikTokan aja. Akhirnya apa? Ya lewat terus, jalan terus. Karena dia akan lihat data ini. Nilai tawar kita rendah. Karena keanggotaan kita rendah. Next Bung. Nah inilah SPMI perkembangannya. Kita sudah ada di 32 provinsi. Seluruh Indonesia pernah saya injek. Hampir setiap kabupaten, bukan provinsi lagi. Pernah saya injek. Bayangin, 3 bulan aku nggak pulang kadang-kadang. Anakku tahu-tahu 5. Sekali pulang nempel jadi. Boleh. Tapi ATM dikasih istri, ATM nih penuh. Saya tak pergi dulu.